Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dan ini anggota kelompok kami. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah profil DNA. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu profil DNA? Jadi, profil DNA adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Profil DNA ini biasanya disebut sebagai sidik jari DNA atau DNA fingerprint. Selain dapat membantu menentukan pelaku kejahatan, pengujian DNA juga bermanfaat untuk mengidentifikasi korban kejahatan, terutama ketika korban tidak memiliki tanda identitas. Metode pengujian ini pertama kali dilaporkan pada publikasi 1986 oleh Sir Alex Jeffreys dari Universitas Leicester, Inggris. Konon penemuannya terjadi secara kebetulan. Teknik ini dikomersialkan pada tahun 1987 ketika perusahaan teknik kimia ICI membuka pusat pengujian DNA di Inggris. Metode ini sekarang menjadi prosedur forensik rutin di banyak negara. Mekanisme atau proses pembuatan profil DNA. 1. DNA diekstraksi dari nukleus pada setiap sel di tubuh. 2. Molekul DNA yang rusak dengan bantuan enzim rektrisi endonukleas atau disebut pisau kimia. Memotong sekuen DNA menjadi fragmen-fragmen. Fragmen DNA ini mengandung sekuen VNTR. 3. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan ukuran dengan menggunakan gel elektroforesis. 4. Fragmen DNA untai tunggal yang terpisah dipindahkan ke membran nilon. Probe DNA radioaktif yang memiliki urutan komplemen VNTR dituangkan di atas membran nilon. Beberapa dari fragmen DNA akan mengikat VNTR untai tunggal. Metode hibridisasi DNA dengan probe disebut Southern blotting. 5. Membran nilon dicuci untuk menghilangkan probe yang terlebih. 6. X-ray film dipaparkan ke membran nilon untuk menandai tempat di mana probe DNA radioaktif berikatan dengan fragmen DNA. Tempat ini ditandai sebagai pita gelap ketika X-ray film dikembangkan. Hal ini diketahui sebagai autoradiografi. 7. Peta gelap pada X-ray film ini memiliki DNA fingerprinting atau profil DNA. Manfaat atau kelebihan profil DNA. DNA fingerprinting digunakan para ilmuwan untuk membedakan antara individu pada spesies yang sama hanya dengan menggunakan sampel dari DNA individu tersebut. Metode ini merupakan metode utama yang digunakan untuk identifikasi individu. Selain dapat membantu menentukan pelaku kejahatan, pengujian DNA juga bermanfaat untuk mengidentifikasi korban kejahatan, terutama ketika korban tidak memiliki tanda identitas. DNA fingerprint setiap individu berbeda-beda, sehingga dapat digunakan sebagai bukti forensik pada kasus kejahatan. Keakuratan dari DNA fingerprint sangat tinggi, karena adanya kesalahan bahwa kemiripan pola pita bisa terjadi secara random atau kebetulan. Sangat kecil kemungkinannya, kecuali pada kembar identik. Selain itu, profil DNA dapat mengidentifikasi garis keturunan dan mengidentifikasi seseorang, mendiagnosa kelainan bawaan pada bayi prenatal dan bayi baru lahir, dan sebagai pengembangan pengobatan untuk gangguan penyakit keturunan. Kelemahan atau kekurangan profil DNA dalam mengidentifikasi jenazah suatu korban. Identifikasi jenazah melalui pemeriksaan DNA lebih mahal dan memerlukan waktu yang lebih lama. Umumnya hasil pemeriksa DNA paling cepat bisa diperoleh dalam 4-8 hari. Dalam proses identifikasi jenazah, metode pemeriksaan melalui sidik jari juga memiliki kekurangan karena tak semua orang pernah diperiksa sidik jarinya. Contohnya, anak-anak yang belum berusia 17 tahun dan belum berhak memiliki kartu tanda penduduk sehingga tak pernah diperiksa sidik jarinya. Maka tak pernah ada database sidik jarinya. Pada saat mengidentifikasi pelaku kriminalitas, jika pelaku adalah saudara kembar, identik dari tersangka akan menyulitkan proses identifikasi pelaku karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis. Karena langkahnya pakar DNA dan peralatan yang sangat terbatas, maka tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia dan menyebabkan biaya sangat mahal. Kesimpulan, profil DNA merupakan barang bukti sekunder yang akan dipakai untuk mendukung barang bukti primer
yaitu sidik jari dan sidik gigi. Selain dapat membantu menentukan pelaku kejahatan, pengujian DNA juga bermanfaat untuk mengidentifikasi korban kejahatan, terutama ketika korban tidak memiliki tanda identitas. Bukan hanya korban kejahatan, para korban bencana alam juga bisa diidentifikasi berkat teknik profiling DNA ini.